Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Kedatangan seorang yang buat saya itu memang dikenal sangat vokal, Mr. Sudarno. Welcome di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Siap Mas Taufik. Orangnya ini santai banget, kalau diajak obrolan di angkot kepoco karena merakyat banget, itu kan intinya itu ya. Ya, Selalu ya. berpihak di urusan ini, kepentingan masyarakat. Betul. Itu yang sosok yang selama ini saya kenal seperti itu. Dan ternyata beliau ini adalah salah satu founder ya dari P3M ya. Ya Mas Taufik. Jadi pengaduan pelayanan publik Malang. Ternyata Malang Raya ya. Malang Raya. Awalnya sampean kepikiran untuk bagaimana fokus kepada pelayanan publik itu kayak apa sih, Mas? Jadi komunitas kami ini diawali dari keresahan kita ketika masyarakat kebingungan mengadukan keluhan-keluhan atas layanan publik yang diberikan oleh badan publik. Oke. Sehingga kita menjadi pihak untuk mengadvokasi masyarakat yang ketika membutuhkan pelayanan publik yang prima, itu ya pemerintah atau badan publik ya harus melayani dengan baik, tapi patologi birokrasi ini kan Patologi birokrasi ini sangat dibahasanya. Ya. ini kan agak kuat di birokrasi kita itu, Mas Taufik, sehingga Ya mungkin kalau buat aku sih malah gini, Mas. Jadi culture ya. Culture tuh masih nganggap bahwa yang namanya birokrat itu ya kayak kaum priai, di mana rakyat itu ya apa ya, mereka itu abdi negara. Di tulisannya korpri itu kan masih abdi negara, di mana kalau udah ngomong negara itu kan di dalamnya pemerintah, nggak ada rakyat di situ. Jadi mungkin apa ya, secara kultur masih ke bawah itu, mulai zaman kolonialisme sampai sekarang itu, Mas. ya Kalau buat aku sih seperti itu. Tapi saya melihatnya sekarang ada perbaikan nggak sih, Mas? Alhamdulillah Mas Taufik. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Minimal aware ya. Ya, sudah ada kesadaran dari birokrat penyedia layanan untuk masyarakat itu bagaimana badan publik ini memberikan pelayanan terbaik. Di satu sisi juga ada undang-undang pelayanan publik yang mendorong. Termasuk undang-undang informasi publik ya. Ya, salah satunya itu. Karena dengan kekuatan kita itu sejauh mana kita memiliki informasi yang baik. Bangsa yang maju itu bangsa yang melek informasi. Itulah mengapa masyarakat perlu untuk berdaya atas Dan teredukasi. Nah, poinnya di situ. Sehingga hak dan kewajibannya ini mampu terpenuhi dengan baik. Jadi kalau buat aku ya, jadi bagaimana rakyat itu atau masyarakat itu tidak lagi gagap ketika dia harus mengambil sikap untuk dia mengkritisi. Ya. Sebaliknya gitu, para penyelenggara negara, para pelayan publik ini juga sadar betul bahwa dia sebenarnya bekerja itu untuk publik ya, tidak bisa lagi untuk kepentingan tertentu atau untuk golongan tertentu lagi kan gitu. Pelayanan publik, ketika pelayanan publik ini baik, kesejahteraan masyarakat tentunya juga akan meningkat. Betul. Ketika masyarakat sejahtera, maka Ada efek bagus malah ya. efeknya kebahagiaan masyarakat Yes. meningkat. Yes. Makanya kalau ada ungkapan jangan lupa bahagia, itu secara tidak langsung kita mendukung upaya pemerintah membahagiakan rakyatnya, Iya. Mas Taufik. Sudah mulai berpikir ke situ ya. Ya,
Terus jenengan ternyata juga juri Apik Award ya. Ya, Apresiasi pengaduan informasi terbaik pemerintah Kota Malang. On proses ya ini masih. betul Mas Taufik. Nanti kebiarnya nanti akhir tahun. Akhir tahun ya. Dan kita sangat dalam hal ini saya sangat mengapresiasi pemerintah Kota Malang untuk memberikan penilaian, Terbuka penghargaan ya. Juri-jurinya itu dari pihak luar semua agar penilaiannya netral dan Jauh dari kepentingan. ya poinnya di situ sehingga harapan kami ini untuk memacu badan publik lainnya memberikan tanggapan respon yang baik atas keluhan dari layanan yang diberikan ke masyarakat. Nah, contoh nih, memberikan respon yang baik. Ya, Kita sekarang lewat di Jalan Basuki Rahmat atau kawasan Malang Heritage di Kayu Tangan. Nah, ini di tengah ini kan dihilangin ya. Ya kan? Di tengah pembatas ini jalan itu. mungkin teman-teman bisa ngambil gambar bahwa pembatas jalan di tengah itu diambil, diganti garis putih dan cuma diganti tali. Ini mestinya kalau jenengan sebagai orang yang secara ideal gitu, lepas sampean sebagai foundernya bagian pengaduan pelayanan publik, kalau Anda masyarakat terbiasa gitu melihat hal seperti ini, mestinya dia gimana? Ambil sikap gimana? Ini menunjukkan apa yang ditunjukkan dan kita lewati di kawasan Basuki Rahmat atau yang lebih kita kenal dengan kawasan Kayu Tangan itu, Mas Taufik. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan tata kelola di Kota Malang. Itu gitu ya? Untuk membongkar pembatas jalan Tengahnya itu. tidak membutuhkan waktu lama. Mengapa harus dibongkar? Kalau konon penataan lalu lintas itu mau dibuat satu arah. Kenapa nggak segera diputuskan satu arah gitu? Nah, kok harus dibongkar dulu malah dipasang tali-tali plastik itu? Mungkin nyari hari baik, Mas. Sudah. Mungkin nyari hari baik, mungkin kata dukunnya cari hari baik. Ya, kata Mbak Dukun gitu. Iya, anggaplah gitu. Kita kan selalu kata sampean kan, kita protes pun ya kita tetap berprasangka baik ya. Kata jenengan kan gitu. Betul. Tetapi ini sudah keterlaluan menurut saya. Gitu ya. Kalau cuma sekedar menghilangkan pembatas jalan, menurut saya ini bukan suatu masalah yang sulit bagi butuh waktu banyak enggak ya. Cukup. Ya itu contoh teman-teman bahwa sebenarnya banyak hal yang harus kita sikapi dari setiap kejadian yang ada di keseharian kita. Dan ketika kita mengkritisi atau bahkan lebih keras lagi protes atau melakukan pengaduan, sampai class action pernah nggak sih, Mas? Dulu mau kita upayakan itu. Class action pernah? Ya. Jadi terkait dengan saat pipa primernya PDAM pecah itu, Mas Taufik. Oh, yang gede itu, yang sampai Ya. meledak itu, Mas? Betul, yang mengalirkan air dari sumber Pitu ke arah Kota Malang yang berulang kali pecah. Kalau tidak salah menurut catatan kami pernah 7 kali pecah, yang itu selama kepemimpinan Direktur PDAM terdahulu tidak pernah mengalami. Padahal ya bahannya ya sama, materialnya ya sama. Menurut sampean apa itu? Diakibatkan apa? Dugaan saya ketidakmampuan manajemen dalam mengelola bagaimana PDAM ini berjalan dengan baik, termasuk bagaimana ngontrol air, tekanan airnya. Oke. Jadi sampai detail gitu sampean ya. ya. Keren. Jadi kala itu kita mengorganisir masyarakat di beberapa perumahan untuk melakukan class action bersama-sama. Itu termasuk ada korban rumah ya, Mas? Kalau saat pipa pecah itu tidak saat pipa Cuman pecah. banjiri aja Ya, cuma aktivitas masyarakat terganggu Oh, ya, karena sangat. saat itu. Nah, ini kan kita melewati tempat parkir yang dikelola oleh Dishub secara elektrik, Mas Taufik. Oh, yang buat pilot project gitu ya? Ya, Di mana mereka sudah pakai elektrik, orang masuk berapa, keluar berapa, tercatat secara computerized gitu ya, kan? secara real time dapat terketahui berapa pendapatan parkir
pendapatan asli daerah dari parkir, distribusi parkir yang konon sudah dibilang bahwa itu sudah memakai elektronik. Ya. Nah, pemanfaatan teknologi semacam ini harus segera direplikasi atau diduplikasi di tempat-tempat lain. Ini kan kalau tidak salah ada 4 titik yang dikelola oleh pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Perhubungan, dalam mengelola pendapatan asli daerah yang secara didapat maksimal ya dari parkir secara maksimal. Dugaan-dugaan kebocoran dengan pengelolaan semacam itu sangat bisa diminimalisir sedemikian rupa. karena real time kan datanya. Betul, tercatat dengan Tapi baik. pertanyaannya tadi, di luar sini juga ada parkir yang tidak tercatat elektronik. Ya, ya. Dan di Kota Malang ini pengelola parkir ini ada 2 OPD, Mas Lopti. Nah, Yang pertama itu di Sub, mhm. yang kedua itu Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Daerah. Nah, kalau jenengan amati, semua rompinya tukang parkir itu jukir itu hijau semua. Kita tidak bisa membedakan mana ini lokasi kawasan parkir yang dikelola oleh Disub, mana ini yang dikelola oleh Bapenda. Oke. Nah, inilah yang tentunya penataan ini ada apa dan perlu ketegasan dari pimpinan kepala daerah untuk mengelola itu dengan baik. Ya bukan kita melarang ada parkir yang dikelola siapa atau siapa. Setidaknya bagaimana pendapatan parkir itu ya murni bisa masuk ke kas negara gitu. Betul. Bukan masuk ke kas-kas beberapa orang dan hanya untuk kepentingan perut beberapa orang. Kira-kira begitu. Ya Kira-kira mungkin begitu, itu Mas. sih istilah ininya, soal mau yang ngelola parkir dikelola kota atau dikelola Disub atau dikelola swasta mungkin. Ya, Itu nggak soal sih. betul. Yang penting bagaimana maksimal itu orang itu bisa mendapatkan bahwa dia membayar parkir itu sejatinya dia sudah memberikan retribusi Ya, pemasukan buat negara. Itu kan esensinya di situ. betul. Terus kita ini lewat contoh ini ya, Pak Kelurahan Bareng ini kan ada gang 4 itu masuk, ada puskesmas ya. Ya masuk gang yang notabene pelayanan kesehatan masuk gangnya ya agak lucu juga. Ya. Karena akses mobil nggak bisa. Kalau ada emergensi agak susah lewat gang gitu kan. Ya, Terus ada wacana apa sih? mau dipindahkan. Ada Dipindahkan. wacana yang ini bertahun-tahun bagaimana puskesmas Bareng ini dipindahkan ke tempat yang representatif agar ketika seperti apa yang jenengan ungkapkan, ketika ada kegawat daruratan itu cepat responnya. Artinya secara akses mudah. Dan kata jenengan bilang tadi, jangan wacana ini hilang bersama karena tertutup oleh pengaduan-pengaduan lain atau tema-tema lain yang mungkin lebih up to date dan menarik ya. Kira-kira begitu. Iya, jangan karena hanya kalah sama hal-hal lain sehingga wacana ini hanya tinggal wacana gitu ya. Akhirnya dan masyarakat kepentingan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima dari puskesmas akhirnya terabaikan ketika itu hanya sebatas menjadi wacana. Ya karena memang tata kelola kita itu nggak pernah terus bergulir. Ya, Tapi muter-muter di situ tata ruang itu. Kelola tata ruang kota, tata ruang pelayanan. Itu nggak pernah yang tahun ini kita menyelesaikan titik A, besok titik B, besok titik C enggak. Titik A. Tahun depan titik A lagi karena titik A belum selesai. Terus tahun ketiga titik A lagi karena kemarin yang tahun pertama rusak gitu. Jadi titik A terus nggak pernah bergeser. nggak pernah bergeser dan nggak pernah dibilang berkembang karena memang titiknya itu aja ya. Jadi istilah sederhananya saya pernah gambarkan titik A benerin selokan, tahun depan ternyata titik A tadi masih belum selesai Ya, tahun ketiga titik A yang pertama tadi tahun pertama itu sudah rusak jadi ganti lagi. Jadi muter aja di titik A, nggak pernah sekarang bangun ini besok tahun depan berkembang nggak pernah karena memang kayaknya sengaja gitu titiknya di situ aja dan dari tahun ke tahun
muter dari yang diperbaiki, kemudian direnovasi, terus habis itu dibongkar total, diperbaiki, dibangun, diperbaiki, dibongkar total, terus muter gitu. Dan makanya ada seseorang yang paham betul tentang tata ruang, akhirnya ngomong ini tata ruang atau tata uang gitu. ya memang harus, ya ini bukan masalah di kota ini aja. Hampir di setiap titik di Indonesia itu memang kadangkala problemnya sama. Proyek itu memang dibikin berkepanjangan dan nggak selesai-selesai karena di balik itu semua ada keuntungan pihak. Diduga ada keuntungan pihak-pihak tertentu. Keren kata diduga. Makanya mengapa masyarakat perlu untuk mengorganisir diri, betul, dalam rangka termasuk komunitas jenengan nih ya, untuk melawan hal-hal yang ini tidak pernah menguntungkan masyarakat. Betul. Sehingga daya tekan masyarakat lebih kuat untuk mempengaruhi perencanaan kebijakan dari negara. Jadi ini adalah momentum menurut saya. Ini adalah momentum bagaimana masyarakat lambat laun dari berbagai macam komunitas yang ada di Kota Malang perlu untuk bersatu padu, menggalang kekuatan, membuat opini publik yang ini berbasis data. Yes. Dalam rangka untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat ini menjadi baik, diawali dari pelayanan publik yang baik, pelayanan publik yang prima. Tentunya ketika layanan publik prima, maka masyarakat bisa memperoleh manfaat yang baik pula. Yes. Dan pemerintah juga nggak terlalu capek juga akhirnya menghandle layanan. Karena oke, Mas, aku ngambil tema hari ini gitu. Kan kita marak ya, mulai nasional terjadi yang mulai vandalisme paling sederhana aja, yang tembok Tuhan aku lapar ya. Terus kemudian apa namanya ya, mulai kata vandalisme Tuhan aku lapar itu, terus kemudian dicari sama Satpol PP. Terus terjadi juga di sini meminta wali kota untuk mundur vandalismenya ya. Terus kemudian bukannya apa namanya, publik terus bergerak untuk mengkritisi terhadap pemerintah, tapi malah bingung mau nyari siapa yang coret-coret ya. Menurut sampean itu seperti apa sih? Karena buat aku ya, ketika orang membuat mural itu ya karena dia tidak menemukan ruang untuk dia mengekspresikan kekecewaannya, untuk ruang untuk mengekspresikan kritisinya. Menurut sampean seperti apa sih ini kalau ininya gitu? Ini ada indikasi kuat saluran publik dalam rangka untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ini tersumbat sehingga gitu ya? Masyarakat mencari cara sendiri untuk bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat ini mampu terwakili oleh bahasanya orang-orang para pihak lain yang merasa dengan tulisan itu dirugikan. Itu menyebutnya vandalisme atau perusakan tempat fasilitas umum. Nah, inilah yang pentingnya introspeksi bagi pemerintahan kita, Mas. Malah sebenarnya iya sih, kalau buat aku, kalau mau bijak itu rakyat ini bodoh ya. Rakyat ini selalu termarginal. Rakyat ini sudah lama dibodohi sistem. Jadi buat aku ketika dia pakai cara yang bodoh juga, ya mestinya ya dimaklumi gitu. Karena mereka buntu, nggak nemu mana ngomong. Ya seperti halnya tadi jenengan gitu. Ketika di Google itu ada yang namanya layanan untuk apa namanya ulasan. Ya. Jadi tadi saya tulis di sini, namanya tadi kelurahan tentang Puskesmas Bareng. Itu kalau yang ngomong excellent apa ya di apresiasi dijawab. Terus kalau kritik dibiarin. Ini kan sudah sikap gitu loh. Sekalian kalau semua nggak dijawab, sekalian nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh. Di Google Map itu sudah menyediakan. Google itu sudah menyediakan di sana ada ulasan.
bagaimana sebuah tempat itu memberikan pelayanannya secara maksimal atau tidak. Dikasih ruang-ruang untuk mereka protes, tapi itu nggak dimaksimalkan, meskipun oleh pihak, saya netral ya, oleh pihak masyarakat juga nggak dimaksimalkan, sama pihak si punya tempat, namanya Puskesmas Bareng tadi itu juga nggak itu dijadikan sebuah sarana untuk dia berinteraksi dengan stakeholdernya. Kita ini lagi arah ke Jalan Surabaya. Ini salah satu contoh konkret tadi. Di sini kan saya juga ini membuka aplikasi Ya. tentang kantor Kecamatan Klojen. Ya. Nah, di sini ada ulasannya. Jadi ulasannya di sini, ini Mas Darno, Siap. aku kenalkan. Kita di sini ada, ini sebenarnya kita nggak punya uang untuk memberikan bantuan apa-apa ke teman-teman UKM ya. Ya. Bisanya ngasih bantuan ya kita dengan support produk-produk mereka supaya Betul. bisa dipajang di sini. Ini salah satu rempah-rempah untuk menjaga imun, Mas Ya Taufik. betul. Dan agar imun kita kuat, Hmm. ini perlu diminum. Iya betul. Dan masyarakat pun juga perlu untuk membeli ini. Jamu Khas uti. Malang, kunyit asem uti. yes. Kunyit asem uti. Saya telah minum, Anda pun juga harus Minum. Terus ini ada support juga dari pelaku UKM nasional, dari petani milenial yang menyediakan benih jagung yang kualitasnya sudah ekspor dan siap untuk bersaing dengan para pemain benih jagung yang selama ini dari luar negeri, dari Jepang dan dari Eropa. Ini produk UKM. Jadi kalau sama ini kita tahu ada tongkol 1, 2, Ya. ini sudah dia bisa buat tongkol 1, 3, 5, Wih. bahkan sampai 5 tongkol 5. Keren, Ini keren. produk KM Keren. Pandawa 01. Jadi Wih. basicnya adalah jagung F1 ya ini. Ya. GP 1 ini GP 1. produknya. Jadi ya kita cuma bisa support teman-teman ya yang memang di kondisi seperti ini. Ini salah satu cara kita untuk mengapresiasi karya anak bangsa. Nah, itu keren. Bahasanya kayak gitu, aku nggak bisa indah kayak gitu. Tapi itu benar itu. Betul. Keren. Ya. Cara mengapresiasinya adalah Dengan kita- membeli produk. Iya, dengan membeli produknya. Karena ketika ini adalah bisa saya bilang adalah bagian dari anak bangsa untuk tetap eksis di mana tempat tanah dia dilahirkan. Ya. Mungkin itu sih. Betul, Taufik. Sepakat saya. Dan ini ada juga produk Asika ini. Wih. Ini produk kretek. Jadi mengembalikan kejayaan kretek. Karena kretek itu kalau mau ngomong sejarah itu kretek. Jadi CK ini, Gardu kretek ini atau biasa terkenal dengan kretek rempah ini. Mereka menggunakan non bahan kimia untuk perasa tembakonya. Ya. Jadi mereka ingin mengembalikan tradisi kita untuk Kejayaan rempah dan kretek nasional. CK itu Ya, solusinya. solusinya dan ini produk anak bangsa dan ini harus kita support. Terima kasih. Ya. Terus ada lagi ini kan produk tradisional ya. Ya. Ada juga produk teman kita yaitu berbasis aplikasi online namanya Malanggo. Malanggo. Saya juga pakai ini, Mas Taufik. Oh, pakai. Pakai. Wah, Pakai, jadi kita pakai. jelaskan yang sama yang tahu ini. Oke. Jadi untuk layanan ojek dan layanan kurir, Malanggo ini adalah aplikasi asli buatan anak Malang dan kita harus support. Keren. Jadi ulasannya di sini Integrated Administrative Office, not just the office of Camat Klojen. Nah, ini bahasa Inggris, jadi mestinya ini kantor administrasi yang terintegrasi, Ya. bukan hanya tempat camat berkantor. Jadi use English, jadi Integrated Administrative Office, not just the office of Camat Klojen. Ini keren, ini. Terus kemudian ada yang ngomong food services tapi tetap bintang 3. Jadi biranya gitu.
bad service. Ini nggak ada ini semua, nggak ada feedbacknya memang. Ketika mereka ngomong nggak ini, district office menerapkan protokol kesehatan dan layanan ramah. Ya semacam itu mestinya sudah ada ruang yang disediakan oleh Google. Dan kita nggak usah bayar, nggak usah buat anggaran untuk itu, tapi cukup kita maksimalkan. Meskipun nanti biasanya buat pelatihan untuk supaya memaksimalkan ulasan di Google nanti biayanya miliaran ini. Nah, ini kan seperti yang di awal saya ungkapkan tadi itu, Mas Taufik. Jadi sampai pelatihan, urusan beli tetek bengek yang aslinya nggak ada harganya itu kadang anggarannya luar biasa besar itu buat saya. Jadi ya nggak apa-apa sih Mas ya. Kok dia berkuasa ya biarin lah ya. Jadi apa yang kita ungkapkan di sini merupakan uji petik, Mas Taufik. Oh, uji petik Dari badan-badan publik yang ada di pemerintah Kota Malang. Bukan berarti tempat-tempat lain lebih baik. Ya, cara yang kita lewati semacam ini kita kan memutarnya emang di kota-kota ini aja. Betul. Yang paling deket aja. Jadi kita bisa lihat ya uji petik benar. Ini bisa uji petik, tapi saya rasa ini yang mencerminkan semua lah. Bukan betul. Itu terus berjuang kayak gitu Mas, jangan menyerah Mas. Siap. Harus ada yang terus bersuara, lepas sampai dipikir ada kepentingan di balik itu atau apa, terserah lah ya. Yang penting harus ada yang tetap bersuara untuk bagaimana pelayanan publik itu terus dikritisi. Gitu loh, karena anggaran mereka itu besar, mereka itu menerima segala macam tunjangan, gaji, privilege, dan yang nggak diperoleh oleh rakyat biasa kayak kita ini, apalagi yang diangkut gini. Terus mamanya kita privilege nggak dapat, terus kita masih mengkritisi terhadap mereka yang punya privilege. Yang punya privilege nggak mau dikritisi, yo ini susah gitu. Masalah. Ya masalah, selesai dah ini. Jadi balik lagi aku ke vandalisme tadi. Ya. Buat sampean sekarang yang paling diprioritaskan adalah buru-buru membersihkan vandalismenya, dibersihkan di rumah wali kota terus di jalan-jalan itu. Atau wali kota malah sebenarnya harus mengkoreksi dirinya. Ini menurut saya tamparan keras bagi kawan-kawan legislatif. Yes. Karena salah satu tugas pokok dan fungsi legislatif adalah bagaimana melakukan evaluasi atas kinerja dari kepala daerah yang ada saat ini. Itu ya Mas. Ya, jadi ketika ketidakmampuan legislatif untuk menjadi saluran suara masyarakat menyuarakan itu. Mundur wali kota yang dibuat dalam bentuk tulisan itu yang bisa mencabut mandat, yaitu adalah wakil kita yang kita pilih di legislatif itu, Mas Taufik. Memang ada mekanismenya, lakukan mekanisme itu. Yes. Nah ini sebenarnya bukan tamparan kepada wali kota, tapi tamparan kepada legislatif. Bagaimana mereka kerja yang konkret dong. Ketika ada permasalahan semacam ini, apa yang akan dilakukan? Buat pansus, buat apa? Hak angket atau apapun. Impeach. Nah, ujungnya mungkin di sana. Ketika tahapan-tahapan ini tidak bisa dilalui dengan baik. Itu Mas Taufik sebenarnya yang menjadi tujuan mungkin yang menjadi tujuan para pihak yang melakukan vandalisme tersebut. Ya karena buat aku sih dia bukan merusak yang sampai membakar. Vandalisme kelas ecek-ecek aja. Terlalu baper. Iya, terlalu baper dan terlalu serius. Itu dek-dekan aja. Iya, itu terlalu serius menyikapi koreksi terhadap kepala fenomena sosial yang ada. Fenomena sosial aja kecil kok itu. Iya. Semestinya ya memang dia harus mengkoreksi dirinya bahwa sejatinya dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah meminta maaf, tapi tolong proses hukum harus tetap berjalan dan tidak ada sandiwara-sandiwara lagi. Betul, karena sandiwara radio sudah usai Mas Taufik. Ya, dan sinetron itu cuma menghasilkan ibu-ibu pengangguran yang kurang kerjaan. Jadi stop ada sinetron di kehidupan nyata. Mungkin kita tutup dengan kata stop ada sinetron di kehidupan nyata. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi kali ini sampai di sini dulu. Semoga ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum.